Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang pemrograman menggunakan STM32. Nah, lalu apa saja kebutuhan alat dan bahan yang kita perlukan? Yang pertama, kita memerlukan software STM Cube MX ya untuk mempermudah kita membuat program ya. Kedua, sebagai wadah untuk menuliskan program bahasa C, maka kita butuh Keil Microvision ya. Kemudian untuk mentransferkan data yang kita buat dari PC ke dalam hardware trainernya, maka kita membutuhkan downloader sekaligus yang sudah sebelumnya pada laptop kita itu kita instalkan dulu driver ST-Link. Dan yang terakhir adalah tentu saja trainer STM32-nya. Nah, untuk trainer STM32 yang akan kita lakukan untuk praktikum itu seperti ini ya. Ada 4 buah fast button, 1 buah buzzer, kemudian 4 buah LED, 1 buah LDR, potensio, dan 7 segment shift register, serta yang terakhir adalah LCD 16x2. Nah, untuk pertemuan pertama hari ini ya, kita akan belajar untuk mengakses output yaitu adalah LED. Nah, ini adalah wujud trainernya. Kemudian yang sebelah kanannya adalah ST-Link-nya sebagai downloadernya ya. Kemudian pertama kali kita buka saja langsung STM Cube MX-nya ya. Nah, setelah STM Cube MX-nya terbuka, yang kita pilih adalah Access to MCU Selector ini ya, untuk memilih MCU Microcontroller Unit yang akan kita gunakan. Kemudian kita memilih jenis MCU-nya ya. Di sini saya menggunakan Bluepill STM32 F103C8 ya. Nah, ini kita klik saja. Kemudian kita start project-nya untuk memulai membuat project. Nah, di sini merupakan tampilan dari software STM Cube MX-nya ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengkonfigurasi komunikasi dengan ST-Link-nya ya. Kita pilih yang serial wire ya. Kemudian ketika kita pilih serial wire-nya, otomatis yang pada pin 14 dan 13 ini akan menjadi hijau ya. Kemudian kita pilih RCC-nya. Saya memilih high speed clock ya, menggunakan kristal keramik resonator ya. Ini saja. Kemudian pada clock konfigurasinya, kita tidak usah melakukan pengaturan ya. Biarkan saja clocknya 8 MHz ya, karena kita hanya mengakses sebuah LED ya. Kemudian kita beli nama project name-nya adalah LED atau kita beri nama test output LED ya. Kemudian kita browse untuk menyimpan file yang telah kita buat tadi ya. Nah, diusahakan disimpan di C atau di D pada PC yang kalian buat praktek itu ya. Di C kemudian diberi nama, terserah foldernya, oke. Kemudian ini kita geser ke advance ya. Kemudian untuk toolchain IDE-nya kita pilih yang MDK ERM V5. Nah, oh ya, saya kelupaan untuk mengatur yang namanya output LED-nya sendiri ya. Sebelum kita mengatur output LED-nya itu, maka kita harus melihat dari gambar skematiknya ya. LED itu dia berada, nah ini ya, LED 1, LED 1 atau D1, D2 LED, D3, dan D4. Ini adalah terhubung dengan
sebuah ini ya, penghubung atau koneksi yang diberi nama LED D1. Maka kita cari di sini LED D1 ada di PB6 ya. Berarti yang akan kita olah adalah PB6. Nah, kita lari lagi ke gambar MCU-nya, kemudian kita klik kiri ya. Kita pilih GPIO sebagai output ya. Kemudian kita klik ya kanan lagi pada label hijau dari GPIO outputnya. Kemudian kita ganti GPIO output menjadi LED 1. Ini ya. Kemudian PB5 juga kita outputkan ya. Kemudian klik kanan untuk mengganti menjadi LED atau LED 2. Nah, seperti ini ya. Saya rasa ini sudah cukup untuk kita praktikum awal ya. Kemudian kita generate code saja ya. Kemudian kita open project ya, maka kita akan diarahkan otomatis untuk membuka software ARM Keil Microvision 5-nya ya. Nah, di sini sudah terbuka aplikasinya, kemudian tanda panah ini ya, tanda tambah ini kita klik ya, kemudian kita lari ke application user core ya, kemudian kita pilih yang main.c-nya. Nah, di sini ada struktur dari bagian utama kerangka program dari Keil Microvision ya. Yang pertama ada header ya, fungsi main.h-nya ya. Kemudian di bawah sendiri ini tempat kita untuk meletakkan nanti variabel-variabel yang akan kita definisikan ya, supaya Keil Microvision-nya mengenali bahasa yang sudah kita deklarasikan ya. Kemudian in main void ini adalah peripheral ya, atau register-register yang sudah kita buat melalui STM_Cube_MX tadi ya. Hal unit ini merupakan library-nya ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan STM_Cube_MX, maka kita harus menuliskan secara manual register-registernya. Jadi lebih sulit ya. Nah, di well 1 ini kita meletakkan program yang akan dieksekusi terus-menerus ya. Kemudian di bawah ini juga ada keterangan-keterangan yang menyangkut tentang pengaturan register yang telah kita buat ya. Contohnya tadi kan saya telah menggunakan GPIO ya, LED 2 dan LED 1 posisinya reset ya, menggunakan STM_Cube_MX tadi ya. Oke, saya akan memanggil ya, atau menuliskan coding untuk menyalakan LED yang ada pada pin B ya, pin B 6 ya tepatnya ya. Maka yang akan kita lakukan adalah kita menuliskan hal ya, underscore GPIO underscore write pin ya, karena kita ingin menulis atau mengeluarkan outputnya. Kemudian di sini kita tulis GPIO pin berapa tadi yang akan kita gunakan, yaitu adalah pin B karena LED-nya berada di pin B. Maka kita pilih pin B, kemudian kita beri koma. Nah, di strukturnya ini akan muncul ya ketika unit GPIO pin, maka kita ketik saja LED ya, kita panggil LED pinnya ya, LED pin 1 dulu ya. Kita eksekusi. Nah, kemudian kita beri koma lagi untuk membuat statusnya menjadi hidup apa mati. Ya. GPIO ya, underscore pin underscore reset set ya. Kita lihat di gambarnya ya. Karena posisinya seperti ini, apabila kita memberikan high pada LD1, tentunya LED ini akan mati justru ya. Karena di sini ada tegangan 3,3 ya, dari atas ini ada tegangan 0,3. Kemudian di sini juga high, maka dia akan mati. Nah, untuk menghidupkan ini, LD1-nya harus low atau reset ya. Maka kita ketik reset ya. Tutup kurung, titik, koma. Nah, selanjutnya langkah yang akan kita lakukan adalah kita mengkompilnya ya. Nah, untuk memastikan program yang kita buat itu sudah berjalan dengan bagus. Tidak ada error yang ditemukan.
atau yang muncul. Tidak ada error yang muncul. Nah, di sini akan nampak ya, tidak ada error dan tidak ada warning ya. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita transfer programnya ke dalam STM32-nya. Kita no saja ya. Oke. Nah, ini verify oke, done ya. Maka programnya terkirim pada STM32-nya. Selanjutnya kita tekan reset saja. Nah, hidup ya. D1 dan D2-nya. Kenapa kok posisinya dari LED itu hidup semua? Ya, karena dalam keadaan normal itu ketika kita set menjadi reset ya, LED-nya itu menjadi reset. LED-nya menjadi reset otomatis di sini 00 semua ya, hidup semua ya, karena kita sudah panggil di sini ya. Nah, untuk mematikan salah satunya, kita copy saja programnya yang atas ya. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Nah, kemudian L1-nya yang bawah itu kita tekan 2, ya, kita ganti 2, kemudian kita ganti set ya. Kemudian kita downloadkan lagi. Nah, maka setelah kita reset, kita compile dulu. Dan kita load. Kita tekan reset. Nah, ya, yang hidup jadi satu saja. Ya begitu ya. Kemudian apabila kita ingin membuat dia menjadi berkedip atau blink, maka di dalam programnya ini kita kasih delay. File delay. Kita kasih delay 1000 atau 1 detik. Nah, kemudian kita copy yang resetnya ya. Kemudian kita pastekan di bawah. Nah, ini kita ganti dengan pin set ya untuk mematikannya ya. Jadi hidup kemudian mati selama 1 detik ya. Compile terlebih dahulu dan kita load. Kita tekan reset. Ya. Gitu ya. Lampu D2 akan hidup. Kenapa? Karena dia statusnya tidak kita set. Nah, tugas kalian sekarang adalah menghidupkan D1, D2, D3, dan D4 secara bergantian.